Ya siap, Ustaz. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jemaah Masjid An-Nur yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan puja-puji serta tasyakur kehadirat Allah, berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya, berkat nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan rahmat, dengan maghfirah, yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan kali ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk mensucikan jiwa kita, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga perbuatan dan amal-amal atau ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diapresiasi sebagai amal saleh, terutama di akhirat nanti, sehingga kita terhindar dari siksa api neraka dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga tertinggi. Amin. Sebagaimana yang diharapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika dia diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Maka permintaan Rasulullah ini benar-benar dijadikan sebagai momentum untuk memanjatkan doa setulus dan seikhlas mungkin, karena doa yang dipanjatkan oleh Ibnu Mas'ud itu bukan saja merupakan permintaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga didengarkan dan diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yaltan wa na'iman la yanfad wa as'aluka murafaqatan Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafi jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, kiranya Engkau berkenan untuk ini as'aluka imanan la yaltan,
menganugerahkan kepadaku keimanan yang tidak pernah pudar, wa na'imal la yanfad, dan nikmat karunia anugerah yang tidak pernah putus. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah agar Engkau berkenan untuk menjadikan aku dapat menemani Rasulullah SAW di surga yang tertinggi. Mudah-mudahan Ramadan ini akan mengantarkan kita kepada diperkenankannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menemani Rasulullah SAW di dalam surga yang tertinggi. Amin. Jemaah tarawih yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, bahkan lebih daripada 200 negara menurut informasi yang kita dapati dilanda oleh musibah yang besar, yang kalau diukur dengan misalnya usia saya, belum pernah, subhanallah, selama saya hidup menemui musibah yang seperti ini. Jadi bukan hanya lokal, bukan hanya regional, tetapi juga internasional dan global. Subhanallah. Nah, pertanyaannya, bagaimana agama kita, subhanallah, yang kita junjung tinggi, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menyikapi musibah seperti ini. Hadirin yang berbahagia, dalam perspektif Al-Quran, dalam perspektif akidah Islamiyah, musibah itu termasuk ke dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tauhid itu ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Subhanallah. Nah, musibah ini masuk ke dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sistem pemeliharaan Allah terhadap alam semesta. Tauhid rububiyah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Rabbu kulli mawjud, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta, pemelihara setiap dan seluruh apa saja yang ada. Itu ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam pemeliharaannya tidak ada sekutu baginya, la syarika lahu. Subhanallah. Jadi dia betul-betul esa dalam uluhiyahnya dan esa dalam rububiyahnya. Nah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa kita menggunakan kata manajemen Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta ini begitu luas, begitu besar cakupannya. Subhanallah. Sehingga diilustrasikan bahwa tidak ada satupun, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke muka bumi
itu diketahui oleh Allah, kecuali berada dalam pengawasan Allah, kecuali berada dalam kehendak Allah, dalam kekuasaan Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 69, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa indahu mafatihul ghaib, di sisinya lah, miliknya lah mafatihul ghaib, kunci-kunci segala apa saja yang ghaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang terdapat, apa yang terjadi, baik di daratan, di lautan, dan di seluruh ruang dan waktu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai dedaunan pun yang jatuh ke muka bumi kecuali Allah mengetahuinya, kecuali atas pengetahuan Allah, kecuali atas kehendak Allah, kecuali atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk dari manajemennya ini adalah memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Sedikitnya ada 4 bentuk ujian. Yang pertama, ujian dalam bentuk perintah. Yang kedua, ujian dalam bentuk larangan. Yang ketiga, ujian dalam bentuk nikmat dan karunia. Yang keempat, ujian dalam bentuk musibah. Dalam seluruh dimensi dan aspek-aspek hidup dan kehidupan, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan artistik, dalam kehidupan ilmiah dan teknologis. Itu ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ini ada yang berdimensi vertikal, ada yang berdimensi horizontal. Yang berdimensi vertikal, yang pertama adalah perintah untuk mengimani Allah secara benar. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk melakukan ibadah atau ritual tertentu seperti syahadat, salat, zakat, puasa, haji, kemudian berzikir, membaca Al-Quran. Itu perintah-perintah Allah secara vertikal. Nah, sedangkan perintah-perintah Allah secara horizontal ialah melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan seperti dikemukakan tadi. Di samping dalam kehidupan pribadi, juga dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan politik, dan seterusnya, dalam berbudaya, berkebudayaan, dan berperadaban. Semuanya ada aturan dan ketentuannya. Ada hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seseorang
lulus dari ujian perintah ini, nah, kalau dia menjalani hidup dan kehidupannya sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah. Kemudian ujian dalam bentuk larangan. Secara vertikal, Allah melarang hambanya untuk menyekutukannya. Melarang di dalam beribadah kepadanya secara riya, secara ujub, secara sum'ah, secara takabur. Subhanallah. Kemudian secara horizontal ada ketetapan dan ketentuan yang dilarang untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani aspek-aspek kehidupan ini. Dalam menjalani kehidupan pribadi ada larangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bertanah air, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Seseorang lulus dari ujian dalam bentuk larangan ini kalau dia menghindarkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dilarang untuk berdusta, dilarang untuk berkhianat, dilarang untuk melakukan kerusakan, mafsadat, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruhnya. Yang ketiga, ujian dalam bentuk nikmat dan karunia. Subhanallah. Ujian dalam bentuk nikmat dan karunia ini, seseorang lulus dari ujian ini kalau dia mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Syukur artinya menjaga, memelihara, serta memanfaatkan nikmat dan karunia itu sesuai dengan tujuan. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dan karunia itu? Dalam diri kita saja, subhanallah, banyak nikmat dan karunia yang tidak bisa kita menghitungnya. Besarannya adalah nikmat kesehatan misalnya, nikmat akal, nikmat pikiran, subhanallah. Nah, nikmat-nikmat ini itu harus disyukuri. Dan orang lulus dari ujian nikmat dan karunia ini kalau dia dapat menjaga, memelihara, serta memanfaatkan nikmat dan karunia itu sesuai dengan tujuan. Untuk apa nikmat dan karunia itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk apa akal, untuk apa kesehatan, untuk apa tangan, untuk apa kaki, subhanallah. Lalu kemudian dalam bentuk harta, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk lingkungan, dalam bentuk masyarakat, nah, semua itu nikmat dan anugerah dari Allah. Jadi seseorang lulus dari nikmat, lulus dari ujian nikmat dan karunia kalau dia dapat bersyukur, dapat mensyukuri nikmat itu sesuai dengan tujuan. Untuk apa nikmat dan karunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, nikmat ujian dalam bentuk musibah. Subhanallah. Ujian dalam bentuk musibah. Bagaimana kita seharusnya menyikapi ujian dalam bentuk musibah ini? Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang pertama Allah menyebutkan di sini, "Wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai solusi untuk menyikapi musibah
dan untuk bisa keluar dari musibah. Apa itu sabar? Sabar seperti dikatakan oleh para ulama, yaitu habsun nafsi ala ma yaqtadhihi al-aql wasyara. Itu sabar. Sabar ialah kemampuan mengendalikan diri. Sabar adalah kemampuan untuk memanage diri, memanage situasi dan kondisi secara rasional, sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, inilah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam konteks musibah yang sama. Jadi menghadapi kasus seperti yang sedang melanda kita, yaitu COVID-19 atau lebih populer dengan sebutan virus corona. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kemudian juga pernah terjadi di masa sahabat, terutama Umar bin Khattab. Bagaimana cara menghadapi musibah ini? Nah, tadi itu dengan sabar, yaitu dengan memanage diri, memanage situasi dan kondisi secara rasional, sesuai dengan tuntunan syariat. Artinya sesuai dengan ajaran Al-Quran, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Dalam konteks ini, Umar bin Khattab sebagai khalifah itu memiliki agenda-agenda. Salah satu agendanya ialah berkunjung ke Syam. Pada saat dia akan berkunjung ke Syam, datang informasi bahwa di Syam sedang terjangkit ta'un. Jadi penyakit menular yang membahayakan. Siapa saja yang kena penyakit itu, kemungkinan besarnya adalah mati. Nah, maka ketika Umar bin Khattab mendengar informasi bahwa di Syam itu terjadi ta'un, terjadi penyakit menular yang ganas yang bisa menyebabkan kematian, maka Umar bin Khattab membatalkan kunjungannya ke Syam. Subhanallah, dia tetap di pusat kekuasaan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai khalifah. Nah, kebijakan Umar membatalkan agendanya ke Syam ini dikritik oleh para sahabat dengan kritikan yang sangat luar biasa. Antara lain kritik itu disampaikan oleh Ubaidah. Atafirru, kata Ubaidah, min qadarillah. Wahai Umar, apakah Anda lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, maka Umar bin Khattab menjawab, "Na'am, iya." Nah, kata Umar, "Iya, saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain." Jadi lari dari takdir buruk kepada takdir baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman yang ke-6 itu percaya kepada takdir. Takdir itu ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menjalani takdir baik. Jangan memilih takdir buruk. Subhanallah. Nah, terjadinya penyakit ta'un atau penyakit yang menular yang mengakibatkan kematian, ini adalah takdir Allah yang buruk. Maka Umar bin Khattab ketika subhanallah menerima informasi itu, dia meninggalkan takdir buruk itu, kemudian
lari kepada takdir Allah yang baik. Takdir Allah yang baik waktu itu ialah kebijakan untuk membatalkan kepergiannya ke Syam, kunjungannya ke Syam, dan takdir baiknya tetap di pusat pemerintahan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah. Nah, ini terus menimbulkan perdebatan. Dalam perdebatan hebat itu datanglah siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin, fala tuqaddimu alaihi." Apabila kamu mendengar di suatu wilayah sedang terjangkit penyakit seperti ini, seperti COVID-19 ini, fala tuqaddimu alaihi, maka engkau tidak boleh datang ke tempat, ke wilayah yang sedang terjangkit penyakit taun, penyakit menular seperti COVID-19 ini. Lalu kemudian wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minhu firara. Sedangkan apabila engkau berada di wilayah di mana penyakit seperti ini itu sedang terjangkit, fala tafirru minhu, maka engkau tidak boleh keluar. Fala takhruju minhu firaran, engkau tidak boleh meninggalkan wilayah yang sedang terjangkit oleh penyakit itu. Mengapa? Karena ada risiko. Engkau membawa penyakit itu ke tempat yang aman. Sehingga penyakit yang aman pun itu terjangkit gara-gara kamu keluar kepada tempat yang aman. Setelah itu para sahabat lalu kemudian pada diam ketika mereka tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Maka mereka menilai kebijakan Umar bin Khattab itu sangat benar. Umar bin Khattab sendiri mengucapkan Alhamdulillah. Nah, ini contoh kasus di masa sahabat, subhanallah, dan di masa Khalifah Umar ini adalah bentuk dari sabar, yaitu memanage diri, memanage situasi dan kondisi secara rasional sesuai dengan tuntunan syariah. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar itu sangat rasional, dan ternyata apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Tolak oleh kamu keburukan dengan kebaikan. Jadi hindari takdir-takdir buruk dengan melakukan takdir-takdir yang baik. Ilustrasi sederhananya misalnya, lapar atau kelaparan itu takdir Allah yang buruk. Ada takdir Allah yang baik. Mana? Takdir kenyang. Maka ketika seseorang ingin terhindar dari lapar dan kelaparan, maka dia harus masuk ke dalam takdir kenyang. Lalu kemudian katakan, sakit itu adalah takdir buruk dan sehat takdir baik. Jadi apabila seseorang ingin terhindar dari sakit, maka dia harus masuk ke dalam takdir sehat. Secara rasional takdir sehat itu misalnya olahraga. Nah, subhanallah itu takdir sehat. Subhanallah. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita dengan bagaimana caranya kita menyikapi subhanallah musibah
yang kini sedang terjadi, yaitu dengan sabar. Sabar bukan berarti diam dan menyerah, nah, tetapi berusaha dengan sekuat daya dan kemampuan dengan memanage diri, memanage situasi dan kondisi secara rasional sesuai dengan syariat. Jadi tidak dengan emosional, nah, tetapi dengan juga rasional. Nah, subhanallah, ini musibah yang sedang sekarang ini terjadi, itu diantara hikmahnya adalah, nah ini kita tahu bahwa di dalam kita beribadah itu tidak boleh dilakukan hanya secara emosional, tetapi juga harus dilakukan secara rasional. Maka fatwa MUI misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan bagaimana kita menyikapi virus corona ini, nah, sehingga misalnya ada kebijakan di rumah saja, nah, ibadah di rumah saja, nah, subhanallah, ini sangat rasional. Karena menurut para ahli, misalnya sebenarnya bukan ibadahnya yang dilarang, tapi kerumunannya. Nah, bayangkan dalam Jum'ah, dalam tarawih, nah, kerumunan itu sangat luar biasa. Dan apabila misalnya tidak bisa menjaga jarak dan sebagainya, maka kerumunan itu kemungkinan besar akan menjadi sumber dari penyebaran virus corona ini. Maka muncullah tadi itu fatwa Majelis Ulama, muncul kebijakan-kebijakan pemerintah, dan secara lokal, nah, muncul kebijakan misalnya pemerintah Tangsel. Nah, jadi semua itu kita ikuti secara ikhlas, secara tulus, karena ada dalilnya, Al-Quran, ada hadisnya dari Rasulullah SAW, ada contoh dari sahabat Umar bin Khattab. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita kesabaran. Lalu kemudian dengan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat ini sangat populer, disebut dengan istirja. Nah, itu utamanya ketika kita menghadapi musibah kematian. Kalau ada yang mati, nah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya ayat ini itu memberi pesan kepada kita, bukan hanya itu. Pesan utamanya ialah bahwa apabila kita ingin memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, kita harus kembali kepada Allah. Apa arti kembali kepada Allah? Kembali kepada aturan dan ketentuan Allah. Melaksanakan aturan dan ketentuannya secara tulus dan ikhlas, baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan, maupun dalam menyikapi nikmat dan karunia dan menyikapi musibah. Subhanallah. Jadi apabila di dalam kita menyikapi musibah besar ini, kembali kepada Allah dalam arti melaksanakan ketentuan, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rasional seperti kita kemukakan tadi, maka insya Allah kita kembali kepada Allah dengan selamat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kemudian apa apresiasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang menyikapi musibah itu dengan kesabaran, dengan kepada orang yang menyikapi musibah ini dengan kembali kepada aturan dan ketentuan Allah
secara rasional, subhanallah, sesuai dengan sunnatullah. Nah, itu. Maka Allah berfirman dalam lanjutan ayat itu, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin. Maka buah dari kesabaran adalah keberkahan, subhanallah, keselamatan. Sekalipun misalnya mati, tetap berkah. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khamsah," katanya. Kata Rasulullah, orang yang dinilai sebagai mati syahid, artinya matinya itu disamakan dengan orang yang berperang di jalan Allah, memerangi kekufuran, memerangi kemusyrikan. Nah, itu sama dinilai sebagai orang yang syahid. Siapa mereka itu? Nah, pertama al-mat'un, kata Rasulullah. Yang pertama, orang beriman lalu kemudian terkena penyakit taun, mati, maka matinya syahid. Yang kedua, al-mabtun, orang yang sakit perut, dia itu beriman, mati syahid. Yang ketiga, al-gharib, orang yang tenggelam dalam keadaan beriman, dia tenggelam, mati syahid. Ashabul hadam, orang yang tertimpa reruntuhan bangunan atau gempa, subhanallah, yang mengakibatkan runtuhnya bangunan-bangunan dan tenggelam, subhanallah, dia beriman, mati, maka matinya syahid. Yang kelima, ketika dia memperjuangkan, berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, dia mati, itu syahid, subhanallah. Nah, dalam perspektif Al-Quran, musibah itu memiliki fungsi, memiliki objek, dan memiliki tujuan. Nah, apabila musibah itu menimpa orang yang beriman, maka itu fungsinya adalah sebagai ujian, agar dia dapat meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan orang seperti ini akan menerima keberkahan, harkat dan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila musibah itu menimpa orang-orang yang mengaku beriman tetapi banyak melakukan kemaksiatan, subhanallah, maka musibah berfungsi sebagai teguran agar dia dapat melakukan koreksi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila musibah ini menimpa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kufur, orang-orang musyrik, maka musibah ini berfungsi sebagai azab. Jadi kepada orang kafir, kepada orang musyrik, kepada orang yang tidak beriman, azab itu diberikan oleh Allah di dunia dan nanti yang lebih besar lagi di akhirat. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman, subhanallah tadi itu, jadi hanya dalam bentuk ujian yang fungsinya akan meningkatkan harkat dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita di dalam menyikapi musibah ini bisa menyikapinya dengan kesabaran dan bisa menyikapinya dengan kembali kepada Allah dalam bentuk melakukan ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu pahalanya bukan hanya sekedar surga. Orang sabar itu lebih pahalanya dari surga. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
firman Allah, orang yang sabar itu akan menerima apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apresiasi yang tidak bisa dihinggapi. Subhanallah.